beberapa yang perlu saya tanyakan. Baik. Ini diantaranya yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Neti itu apa itu? Dalam materi hari ini yaitu tujuan pembelajaran kami yaitu tentang bagaimana mereka mengkreasikan, mengekspresikan warna-warna yang bisa mereka tuangkan di dalam sebuah karya seni yaitu melukis di media guci. Jadi kita pakai pewarnaan yang menurut mereka itu lebih mereka mau ke aliran mana itu mereka bisa mengekspresikan ke sana. Kemudian untuk yang kedua Bu Neti, area pengembangan yang tidak dicapai itu apa ya? Saya lebih mengembangkan menggunakan metode diferensiasi emosional, ya Pak. Sosial emosional. Iya, sosial emosional yang saya pakai. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan apa itu? Saya menggunakan RPP yang sudah saya buat, disesuaikan dengan RPP yang saya buat. Oke, terima kasih Bu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mau mulai pelajaran kita, ada baiknya kalau kita melakukan kegiatan stop atau relaksasi semua pikiran-pikiran yang ada. Sekarang pertama kalian silakan duduk dengan tertib, kemudian bersandar pada kursi tempat duduk kalian. Sudah? Letakkan kedua tangan kalian pada paha atau meja. Ambil posisi nyaman menurut kalian. Hentikan semua aktivitas. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung. Kita hempaskan keluar melalui mulut. Kita lakukan selama 3 kali. Lepaskan semua pikiran yang ada pada diri, rasakan apa yang terjadi pada diri kalian. Lanjutkan aktivitas kalian atau buat keputusan dengan tenang dan bijaksana. Selesai. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu kita akan melukis sebuah karya yang akan kita tuangkan menurut inspirasi kalian ke sebuah alat atau sebuah guci yang dimana kalian bisa mengekspresikan warna-warna yang kalian inginkan. Nah, minggu lalu saya sudah menerangkan juga apa saja yang akan kita lakukan dalam mengekspresikan atau melukis sebuah karya dengan menuangkan isinya ke dalam sebuah guci. Jadi nanti kalian di situ untuk mengkreasikan warna-warna, kemudian menu kalian di dalam karya ini. Ayo, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Silakan bergabung, kalian bergabung, semuanya bergabung. Sudah jadi satu. Ayo. Pertama
Ya, dari kelompok 2 mungkin yang lebih dulu selesai. Dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Kayla. Ayo. Sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Naomi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya kami dari kelompok 2. Keren dong. Saya akan menjelaskan kenapa sih kami memilih teknik abstrak untuk mewarnai guci ini. Kami memilih teknik ini karena kami anggap Dalam membuat suatu karya abstrak itu apakah ada teknik-teknik tertentu atau gimana guys? Kalau menjelaskan tips ya biar abstraknya bagus. sejujurnya kami sendiri bukan pelukis. Ya, itu dari kelompok Ata. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3. Jadi sini kita pakai teknik Apa ada kesulitan nggak dalam mengecat dan dapat inspirasinya itu dari mana? kesulitannya itu di pemilihan warna karena kan ini kita milihnya gradasi ya. Jadi untuk pemilihan warnanya kan harus cocok-cocokan, itu sih yang susah. Biru. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Jadi kalau kalian lihat ya, antara dua kelompok tadi ya, yang satu mengambil aliran abstrak, kemudian yang satu mengambil teknik yang lebih apa ya, yang lebih soft, lebih religius istilahnya, dia lebih tenang. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat dari tadi seperti ini, dia warnanya yang apa ya? Ya, warna dasar yang ya udahlah sampai aja warnanya. Jadi tidak apa yang kalian bisa simpulkan dari semua pewarnaan praktikum yang sudah kalian lakukan. Ayo, apa? Ada? Apa yang bisa disimpulkan kalian? Kesimpulan dari saya, semua perasaan itu bisa keluar dalam warna-warna yang kita keluarkan dalam warna ini. Yes. Jadi, baik tadi temannya telah menyimpulkan. Jadi dalam apa ya, dalam pewarnaan guci yang kita lakukan kreasi melukis di atas guci ini, kita bisa mengekspresikan perasaan, menuangkan semua yang ada di dalam pewarnaan untuk melalui guci ini. Jadi semua bisa kita tuangkan di media untuk melukis di dalam pewarnaan ini. Baik, kalau semuanya sudah paham, sudah mengerti, kemudian hasil karya kalian sudah bisa dinikmati, ya. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini, ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan pimpin doa. Duduk semuanya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan. Silakan keluar dengan tertib. Udah langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supadi. Saya CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan perkenalkan, ini Ibu Neti Herawati selaku rekan sejawat yang pada hari ini akan kita melakukan proses kucing. Dan perkenalkan juga, ini adalah Ibu Yeni Rahmawati selaku pengajar praktik.
Tamu ibu. Tumben nih Bu Neti, ada apa nih kok tiba-tiba pengen ketemu dengan saya nih di kesibukan Bu Neti, mungkin di bawah selain bendahara ngajar juga Ibu ya? Apa hari ini kosong nih Bu? Iya Pak, kebetulan saya itu hari ini kosong jadwal mengawasnya. Cuma saya sempat kepikiran Pak, Iya. masalah waktu saya pernah di di observasi Oh Sarjana, iya, waktu di MIPA 5 itu ya Bu ya? waktu minggu lalu. Iya. Saya kepengen sekali gitu loh, meminta kepada Pak Supadi untuk melakukan penilaian dari hasil kerja praktek saya yang kemarin itu Pak. Oh, Jadi kira-kira menurut gitu. Bapak itu biar saya bisa koreksi diri, Iya, saya iya, bisa lebih memperbaiki lagi bagaimana hasil dari yang sudah saya lakukan kemarin. Oke, gitu loh, jadi Pak. tujuan Bu Neti itu ke sini Iya, itu saya untuk pengen minta penilaian minta Bapak penilaian lagi. dari Iya, hasil betul. kemarin. Iya Pak, betul. Oh, Saya ingin begitu. meminta penilaian bagaimana proses pembelajaran saya yang saya berikan di kelas waktu itu. Gitu. Oh, iya. Oke Bu, kalau gitu mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Bu Neti dulu ya. Iya. Jadi kemarin itu setelah saya lakukan observasi itu sebenarnya Bu Neti sudah luar biasa sih. Pembelajarannya sudah oke banget lah gitu. Sudah memang guru profesional ya. 20 tahun Pak. Udah kerjanya. 20 tahun luar biasa sekali Bu Neti, 20 Sudah tahun 20 mengabdi. tahun mengajar. Nah, gini Bu Neti, kemarin itu setelah melakukan observasi ada beberapa hal, itu bagaimana sih perasaan Bu Neti setelah melakukan praktek mengajar beberapa hari yang lalu, tepatnya di IPA 5 itu Ibu ya? Iya. Gimana perasaan di Bu Neti? 11 IPA 5 ya Pak. Jadi perasaan saya itu waktu itu senang sekali karena saya sudah mengikuti petunjuk yang Bapak berikan, harus menyiapkan RPP, kemudian ada LKPD, kemudian ada media pembelajaran, kemudian saya juga sudah membuat model pembelajarannya gitu. Jadi ya saya kira apakah itu juga menurut saya ya mungkin sudah cukup gitu. Tapi kan saya tidak tahu bagaimana penilaian dari Pak Supadinya gitu kan. Tapi saya senang sekali Pak. Saya senang sekali saya bisa mempersiapkan semua yang Bapak perintahkan dari RPP, LKPD, kemudian model pembelajaran, kemudian media pembelajarannya juga sudah saya siapkan. Tapi sebenarnya bukan perintah itu Bu. Kita belajar bareng tuh Bu. Saya nggak memerintahkan kok Bu. Kita belajar bareng. Iya. Tapi intinya Bu Neti menyampaikan perasaannya senang. Nah itu aja Bu. Iya, Kalau betul. guru sudah senang, saya rasa mungkin untuk yang lain-lainnya Iya, itu betul. lebih mudah ya Bu Iya, ya. betul, Oke, itu betul, luar betul, biasa Pak. sekali Bu Neti. Iya. Terus yang kedua nih Bu Neti, bagaimana sih dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Neti rancang? Apakah sudah mencapai atau sesuai dengan yang Bu Neti harapkan ya? Kalau menurut saya sih saya sudah mencapai sekitar 80% lah Pak untuk metode pembelajaran. Dan saya juga sangat senang melihat kemampuan siswa saya itu bisa menjawab pertanyaan yang saya lontarkan kepada mereka. Gitu. Dan mereka juga sudah memahami gitu loh. Lebih cepat memahami tentang materi yang saya berikan, dan mereka juga sangat aktif gitu loh. Sangat aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka tuh sangat bahagia dan menyenangkan. Oh, seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau Bu Neti itu tadi menilai 80% ya Bu Iya. ya? Tapi kalau saya amati lebih deh Bu kayaknya Bu. Lebih itu kayaknya, hampir 99 lah. Belum lah, Pak. Oh iya. Belum. Nah, artinya Bu Neti nggak merasa puas ya Oh, tidak, gitu. Jadi tidak. pembelajaran memang harus selalu inovasi Iya, betul, seperti Pak, itu ya Bu betul. Neti Iya, ya? betul, Pak, betul. Oke, terus ini ada lagi Bu Neti. Menurut Bu Neti, kemarin itu waktu mengajar di kelas, bagian mana sih yang sudah baik dan bagian mana yang menurut Bu Neti itu perlu ditingkatkan ya? Kalau menurut hemat saya sih sepertinya saya itu lebih ke ke media pembelajarannya ya. Oh, media pembelajaran. Dengan metodenya juga. Saya itu sudah menerapkan yang namanya metode pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Diferensiasi. Iya, betul. Jadi mereka itu harus lebih banyak bertanya. Terus kan metode-metodenya banyak yang kita bisa pakai di Iya, dalam metode iya, diferensiasi itu. Jadi sepertinya saya perlu meningkatkannya di situ untuk ke siswa saya gitu. Kemarin tuh kayaknya kurang maksimal lah Pak. Kurang maksimal Iya, ya? karena kurang gregetnya, kurang dapatnya. Diferensiasi itu kan banyak ada Iya. memberikan kebebasan kepada mereka, tapi mereka merasa senang. Mungkin menurut mereka sudah cukup, tapi menurut saya kan semua manusia
manusia itu tidak ada yang namanya merasa puas, pasti ada merasa kekurangannya seperti Jadi itu Pak. Bu Neti itu pengen meningkatkan Iya, lagi kemampuan di betul. diferensiasi ini ya Iya Bu betul ya. Pak, model Oke. pembelajarannya seperti Ya, itu. semoga Bu Neti menjadi lebih apa ya, ahli lagi lah gitu dalam mengimplementasikan. Insya Allah, amin. Ya kan guru harus ahlinya Bu Iya, gitu. insya Allah. Ya, supaya diferensiasi itu kelihatan benar karena Iya. zaman sekarang sih katanya tuntutan itu harus guru tuh harus bisa Betul, melakukan betul, pembelajaran betul. yang berdiferensiasi ya Bu Iya ya. betul Pak, betul. Oke Bu, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Neti itu di kelas pasti punya rencana-rencana yang sudah disusun ya Bu untuk langkah selanjutnya. Kemudian seperti apa sih Bu rencana tindak lanjut dari Bu Neti? Itu seperti apa sih tindak lanjutnya gitu? Saya sih punya rencana Pak untuk saya sebagai manusia itu kepengennya sih lebih baik ya. Tapi saya juga punya perencanaan yang ingin saya berikan kepada nantinya ke depannya itu, saya itu akan selalu memupuk rasa ingin tahu gitu loh, tentang bagaimana kegiatan yang bersifat kelas berpihak ya Pak, berpihak Ya, pada murid, murid, ya. iya betul. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru yang lain, ya gitu. Jadi kita saling bertukar lah informasi. Ya. Apa ini gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Mungkin itu akan lebih baik. Kemudian saya akan lebih lebih menambah wawasan saya Pak. Jadi kan mungkin kemarin itu kan kebetulan saya mengajarkan mereka itu bagaimana cara teknik melukis gitu. Jadi kan kita ada yang namanya model abstrak, religius gitu. Mungkin saya akan lebih memperdalam lagi gitu loh. Jadi mereka akan bermain di warna-warna yang mereka inginkan gitu kan. Jadi kan kebetulan biar mereka lebih merasa bisa menumpahkan perasaan mereka ke dalam sebuah lukisan gitu. Jadi biar mereka bisa lebih bersemangat lagi, apalagi yang namanya kita belajar yang kata Bapak tadi tuh, kita belajar yang namanya sifat berdiferensiasi gitu. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga akan lebih relevan kepada mereka gitu loh Pak. Luar biasa sekali sih Bu rencana-rencananya. Nah, ini kali hasil dari karya ini ya Bu ya? Ya, Murid-murid dari Ibu ya, karya dari anak-anak. KWU Ibu kan Iya, ngajar betul. kewirausahanya itu. Iya, Tadi katanya iya, lukis betul. tuh ada yang abstrak, ada Lukis, luar ada yang biasa abstrak, nanti. kemudian Ya, ada yang terlihat, religius ya. gitu. Jadi ini hasil-hasil dari mereka semua gitu. Nah, ini satu lagi Bu, terkait perencanaan tindak lanjut ini Bu Neti, kira-kira kapan nih rencana tadi itu mulai diimplementasikan gitu, rencana tadi yang untuk peningkatan segala macam gitu? Iya, saya kepengennya secepatnya ya Pak. Iya, gitu. ya. Udah nggak sabar ya, Bu? Iya, mumpung Cepet-cepet. kita mau bagi lapor gitu dan kita akan memasuki tahun ajaran baru, maka saya akan lebih cepat untuk menyusun pembelajaran untuk yang tahun akan datang seperti itu Pak. Jadi tentunya Ibu punya komitmen ya untuk melaksanakan program tadi ya Bu ya, Iya. tanggung jawab. Iya. Itu kira-kira seperti apa Bu? Komitmen Ibu atau tanggung jawabnya dari Saya- rencana tadi? seperti apa? Saya akan menjalankan, mungkin saya akan berbuat lebih baik lagi ya dari yang hasil kemarin. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman kita, mungkin ya lebih ditingkatkan lagi lah Pak gitu. Mungkin saya akan lebih banyak bertanya lagi kepada Bapak, dengan bimbingan, dengan konsultasi dengan teman-teman yang lain. Kita belajar bareng lah ya Bu Iya, ya. Kita nanti betul. ajak teman-teman yang lain, kita Iya, kolaborasi, betul. kita buat komunitas ya Bu Iya, ya. Pak, betul. Nah, kan lebih enak nih Iya. kalau sementara ini mungkin hanya beberapa guru nih Iya. kan. Nanti besok kalau misalnya satu sekolah kita ajak bareng-bareng kolaborasi, Mungkin kemudian kita buat lebih komunitas efektif itu ya lebih Pak, enak lebih ya, Bu, enak ya. seperti itu. Nah, oke Bu Neti, tadi memang programnya luar biasa, rencananya, kemudian komitmennya juga seperti itu Iya, ya. terima Nah, kasih. dari hasil obrolan kita hari ini, kira-kira kesimpulannya apa nih yang bisa Ibu Neti garis bawah ini? Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Supadi atas bimbingan, sudah mengajarkan saya bagaimana cara yang namanya menyusun RPP, kemudian membuat LKPD, kemudian cara mengajar yang berdiferensiasi, kemudian banyaklah yang saya terima atas masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya gitu. Dengan masukan seperti itu, atas bimbingan Bapak ya, mungkin saya akan meningkatkan lagi gitu dari
meningkatkan lagi kualitas pembelajaran saya yang akan lebih baik lagi seperti itu. Semoga ya Bu ya, Insya Allah. tujuan Ibu sangat mulia sekali, mudah-mudahan Amin, dapat amin, tercapai. amin. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan atau mungkin mau ditanyakan? Saya rasa udah ya Cukup Pak. Bu, ya? Ya, sudah Pak. Oke. Udah cukup. Lain kali mungkin kalau ada sesuatu yang disampaikan jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Ya, siap Bapak. Oke, Terima kasih. Oke, demikian proses observasi atau wawancara yang kami lakukan. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.